Apa? Oke, selamat petang, selamat malam ya dimanapun Anda berada ya. Kita ketemu lagi ya dengan mata kuliah kita metode penelitian ya, di mana kali ini kita akan membahas tentang quantitative research ya. Quantitative research ini saudara-saudara ya kan sangat terkait erat juga dengan bidang ilmu kita informatika ya, karena eh, data-data yang kita olah dari hasil itu simulasi atau juga hasil perancangan sistem atau juga implementasi satu sistem itu menghasilkan data-data numerik ya atau data-data yang kuantitatif. Nah, data-data yang kuantitatif ini juga bisa kita peroleh dari data pengujian ya. Misalkan data itu adalah survei ya. Survei tentang kepuasan penggunaan suatu sistem ya di dalam informatika atau sistem informasi. Misalkan Anda bikin website ya. Betulkah website Anda itu memberikan kontribusi yang signifikan ya, memberikan dampak penyelesaian masalah kepada penyelesaian suatu masalah di proses bisnis di suatu lembaga atau suatu instansi. Nah, itu nggak bisa kita lakukan klaim sendiri. Pak, ini sudah berhasil, Pak. Ya, berhasil itu nggak boleh kita klaim dari sisi developer atau dari sisi desainer. Ya, harus diuji oleh masyarakat atau pengguna. Nah, inilah kita membutuhkan satu metode gitu kan untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi dari platform teknologi yang kita berikan kepada user atau masyarakat ya kan, dengan cara melakukan quantitative research ya. Dan itu salah satu contoh aja. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh quantitative research ini kan yang terkait erat dengan bidang ilmu kita ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu quantitative research yang kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan survei ya, itu survei ini kan kita tahu ya, survei itu adalah dalam rangka menggali opini ya, menggali opini atau mengeksplorasi suatu opini. Namanya juga opini, opini itu berarti orang itu memberikan suatu pendapat ya, memberikan suatu penilaian. Yang pendapat atau penilaian itu ya kan kita ukur dengan eh, suatu besaran atau suatu standar ukuran ya. Bagaimana orang itu memberikan satu penilaian ya atau umpan balik ya. Umpan balik yang itu menurut pendapat subjektif ya, subjektif. Nah, subjektivitas dari orang-orang yang kita ambil survei ini saudara-saudara itu jika nanti kita menemukan pola ya, maka pendapat-pendapat subjektif itu menjadi pendapat yang mendekati objektif ya. Jadi misalkan ya Muhammad Ali ya, Muhammad Ali itu yang ngomong ganteng itu cuma satu orang ya. Satu orang tapi berlipat-lipat ya ternyata Muhammad Ali ya, kamu dinilai ganteng itu ternyata ada dari 1.000 orang ya, 900 orang itu menilai Anda ganteng ya. Ini kan orang nilai Anda ganteng itu kan subjektif. Betul nggak? Ya. Betul nggak Muhammad Ali? Betul, Pak. Nah, tapi subjektivitas ini karena terjadi secara kolektif, maka penilaian ini bisa dianggap mendekati objektif, ya. Jadi bisa kita kategorikan seperti itu, ya. Nah, inilah gunanya salah satu gunanya quantitative research ya kan, agar bisa mengcapture ya kan atau memunculkan hal seperti ini ya, isu-isu yang itu subjektivitas menjadi suatu objektivitas, ya. Nah, saudara-saudara, tujuan daripada kita melakukan quantitative research ini adalah ya kan supaya kita mendapatkan feedback ya, mendapatkan feedback dari suatu sistem yang kita berikan kepada pengguna atau juga dalam rangka mendapatkan suatu data atau informasi yang itu perlu kita gali dengan cara kuesioner atau survei atau juga kita bisa menemukan fakta baru ya, menemukan fakta baru dari hasil survei ya. Jadi tujuan survei ini kan outcome-nya sebetulnya eh, cukup luas ya kan. Tapi yang paling penting adalah kita itu berupaya ya kan untuk mendapatkan suatu feedback ya. Yang feedback itu nanti follow up-nya bisa bermacam-macam ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya? Kita menggunakan penilaian ukuran itu kan menggunakan statistical test ya. Statistical test ya kan macam-macam ya. Statistical test ini belum saya bahas ya. Boleh menggunakan uji Chi-square ya. Boleh menggunakan metode analysis of variance ANOVA ya kan. Ya kan, berbagai macam-macamnya di metode statistik itu bisa kita gunakan ya. Kenapa ya kan? Karena pertanyaan yang kita berikan itu ya kan, itu assign ya kan tadi ya ada unsur subjektivitas dari satu sampel yang kita tentukan.
Dan penentuan sampel ini gitu kan kita tentukan berdasar kepada reasoning bahwa eh, sampel yang kita ambil itu merupakan representasi yang mewakili keberagaman atau variasi, ya. Keberagaman itu kita kumpulkan untuk kita pilah-pilah, ya kan, kira-kira keberagaman itu diwakili oleh sampel tadi itu, ya. Keberagaman mungkin bisa dari umur, ya, umur orang yang memberikan pendapat, ya, keberagaman itu tingkat pendidikan, ya, keberagaman geografis, ya, dan macam-macam, ya. Jadi keberagaman ini, variasi-variasi ini gitu kan juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan satu ukuran sampel, ya. Yang ukuran sampel ini gitu kan nanti kita tentukan, kemudian kita peroleh datanya. Untuk data itu kita olah dengan metode statistik seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, itu selanjutnya adalah survei yang kita berikan tadi itu kan dalam rangka menggali, ya, menggali mendapatkan umpan balik kan itu. Survei itu kan define the problem, ya. Jadi orang kalau mau diberikan survei itu tahu masalahnya, ya. Tidak bisa kan orang itu tiba-tiba diberikan pertanyaan, ya kan, yang pertanyaan itu kan itu orang itu tidak paham, ya. Jadi seringkali kan orang itu melakukan survei tanpa melakukan proses yang namanya tahapan awal, ya kan, define the problem, merumuskan masalah, ya, atau survei atau topik surveinya, ya. Jadi kalau kita memperkenalkan kepada orang, ya kan, tentang satu survei kan, itu kita kenalkan dulu apa topiknya, ya. Kemudian ada previous studies, ya, ada studi pendahuluan dari survei-survei yang sudah ada atau survei-survei yang terdekat, ya. Yang itu bisa kita jadikan rujukan di dalam mengoptimalkan dengan survei yang kita lakukan atau juga sebagai referensi di dalam kita mendesain suatu survei, ya. Kemudian juga kita, ya kan, membutuhkan yang namanya expert advice, ya kan. Expert advice ini, ya kan, itu biasanya adalah orang-orang yang ahli di dalam itu melakukan survei kan. Kalau zaman sekarang ini ya terkait dengan survei, ya, terkait dengan survei itu ketenaran suatu capres, ya, itu kan ada lembaganya, ya, lembaga survei politik seperti itu, ya. Jadi lembaga-lembaga survei itu, saudara-saudara, bisa kita pandang sebagai expert advice, tapi tidak selalu, ya, karena expert advice ini, ya kan, itu harus kita dekatkan dengan konteks penelitiannya, ya. Jadi kalau konteks penelitian kita adalah bidang informatika atau informasi kan, maka kita harus bisa mencari, ya, expert advice di bidang yang sedang kita lakukan studi, ya. Kemudian kita definisikan pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan dan tujuan, ya. Jadi seringkali kan orang itu mendesain survei itu tidak nyambung antara objektif tujuan dengan riset questionnya, ya. Padahal riset question itu yang paling penting, ya. Pertanyaan riset itu paling penting, ya. Dan tujuan daripada riset itu, ya. Jadi kalau kita mendesain satu survei gitu kan tanpa ada itu big question, ya, atau pertanyaan utama, ya, di dalam penelitian, itu kita akan sulit menentukan tujuannya, ya. Jadi kita harus bisa mengupayakan, ya, big question itu yang harus kita jawab dalam penelitian itu kita rumuskan menjadi research question, ya. Kemudian kita itu merumuskan populasi, ya, populasi data, ya kan, populasi data, ya, misalkan, ya kan, orang kita ambil aja yang paling gampang sering muncul di televisi kan, bagaimana sih itu lembaga-lembaga capres itu bisa mengetahui kan tingkat popularitas suatu capres, ya kan, itu dia menggunakan pendekatan, ya kan, populasinya berapa, ya. Orang Indonesia itu berapa jumlahnya? 270 juta. 270 juta itu kan terbagi-bagi dalam berbagai macam variansi. Ya, ada pulau berbeda, ada umur yang berbeda, ya, ada tingkat pendidikan yang berbeda dan macam-macam. Nah, artinya apa? Populasi itu tidak assign single atribut, multi atribut, ya, atau multi profile, ya. Jadi karena populasi itu saudara-saudara sangat penting di dalam kita memahami konteks yang akan kita cari jawaban penelitiannya kan, tentu kita harus ada melakukan studi populasi, ya, tidak tidak asal menentukan populasi, tapi harus ada analisis populasi. Sehingga apa? Sehingga nanti lanjutnya adalah sampel size-nya ini terdefinisi, ya, terdefinisi, ya. Jadi kalau misalkan, ya kan sering ya dulu itu lembaga-lembaga survei itu kan itu meleset di dalam memprediksi kan tingkat perolehan suara pada saat pemilu gitu kan, karena
ada yang tidak nyambung di sini antara studi population dengan sampel size-nya, ya. Kan nggak mungkin ya kan lembaga survei itu mensurvei 270 juta. Ya sama aja dengan pemilu, ya. Sama aja dengan pemilu kan. Nah, bukan itu. Jadi metode statistik kuantitatif ini saudara-saudara memiliki itu keakurasian karena apa? Karena adanya studi populasi dan sampel size ini tepat, ya. Walaupun dalam kenyataannya kan seringkali juga tidak tepat ya, tidak tepat atau juga ya katakanlah keliru atau mengalami suatu error karena ya dalam batas-batas yang bisa ditoleransi, ya. Kemudian kita mendevelop preliminary questionnaire ya, itu pertanyaan pendahuluan ya, agar pertanyaan pendahuluan ini kita uji internal ya, diuji dulu ya. Apa ini ya? Ini loh pretest questionnaire ya. Jadi pretest questionnaire ini gitu kita bandingkan ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari previous studies ya atau studi pendahuluan sebelumnya. Kira-kira dari pertanyaan yang kita desain dengan pertanyaan yang didesain di penelitian yang lain itu ada nggak perbedaan signifikan atau lebih mengimprove milik kita daripada milik orang lain yang kita jadikan rujukan ya. Nah, ini sangat penting agar apa? Agar pertanyaan kuesioner ini gitu kan itu sesuai dengan tujuan penelitian, tapi juga bisa ditangkap oleh sampel ya, bisa dijawab oleh sampel ya, bisa dimengerti oleh sampel ya. Karena questionnaire riset ini merupakan turunan daripada riset question ya, turunan daripada big question yang akan kita jawab dalam penelitian ya. Kemudian cover letter ya, cover letter ini ya itu merupakan itu pengantar ya, pengantar kepada orang yang kita ambil surveinya kan, agar orang itu kira-kira merasakan nyaman ya, intinya adalah merasakan nyaman bahwa dia memberikan kontribusi opini, gagasan, ide di dalam survei gitu kan, dia berada dalam situasi tanpa tekanan, dia itu bebas mengutarakan penilaiannya, pendapatnya kan, atau juga dia tidak ada misi dari orang lain. Dia murni, purely ya subjectivity dari orangnya langsung, ya. Jadi kalau kita itu saya katakan ya, kenapa itu subjektif ya? Karena itu adalah assign dengan single person, ya. Jadi nggak apa-apa itu subjektif. Tapi subjektivitas itu nanti kalau ada kesamaan dengan kebanyakan orang, nah hasilnya itu bisa kita katakan mendekati objektif seperti itu ya. Jadi mindset kita adalah jangan kita berharap kepada orang yang memberikan kuesioner itu langsung objektif. Oh, tidak ya. Objektivitas itu saudara-saudara tidak bisa kita ukur dengan satu orang ya. Objektivitas itu harus diukur dengan sampel yang mewakili populasi yang sangat representatif seperti itu ya. Selebihnya adalah ini ya masalah itu administratif ya yang kita tahu ya, etika di dalam kita menyelenggarakan survei kuesioner ya. Saudara-saudara, kuesioner survei ini gitu kan boleh lewat email, boleh web based, boleh grup ya, boleh interview ya, macam-macam ya media kita gunakan ya. Boleh pertanyaan langsung ya, pertanyaan langsung interview ya. Kalau zaman sekarang ya itu bisa menggunakan G-form ya. Yang penting adalah itu adalah orangnya gitu kan merupakan ID-nya ya itu satu orang satu survei seperti itu ya. Jadi untuk menghindari kesalahan ya kan maka itu ID itu menjadi hal yang krusial ya kan agar satu orang itu kan betul-betul memberikan penilaian subjektifnya kepada konteks survei yang kita berikan ya. Nah, apa saudara-saudara, keuntungan survei itu adalah broad coverage, ya, dia bisa melintasi batas lokal, nasional dan internasional, ya. Kemudian juga bisa dirancang gitu kan, anonymous answer, ya, dia bisa dirancang sebagai jawaban dari orang-orang atau respon dari orang-orang yang tidak diketahui ID-nya, ya, jadi anonymous, ya. Kemudian ya bisa mewakili gitu kan, economical over large population, ya less time consuming ya. Jadi karena dengan metode yang online surveinya ya, maka kita bisa menekan waktu untuk menyelenggarakan survei. Kemudian menghasilkan kuantitatif data ya. Kenapa ya kan? Karena survei itu diukur dengan skala Likert ya. Nah, nanti kita jelaskan apa skala Likert ya. Skala Likert itu untuk mengukur kepuasan survei kan dalam sekian level ya kan. 4 level ya rata-rata ya. Boleh juga 5 level seperti itu ya. Kalau dari level tidak puas ya sampai sangat puas ya kan
itu diberikan suatu jenjang ya, jenjang itu penilaian ya. Misalkan gitu kan, tidak puas nilainya 0 atau 1 ya, sangat puas nilainya 5 atau 4 ya. Nah, itu dari rentang antara tidak puas sampai sangat puas ya kan, itu bisa kita berikan nilai gitu kan, 0, 1, 2, 3, 4 ya, atau juga rentangnya di harga itu ya. Kemudian sangat mudah direspon ya, sangat mudah direspon ya kan, dan fixed respon ya. Kemudian good for sensitive and ego related question ya. Jadi betul, pertanyaan survei itu gitu kan sangat bagus ya kan untuk orang-orang yang sensitif ya, sensitif dan ego related ya, supaya apa ya, sekarang tadi ya, itu survei itu kita berikan dalam rangka menggali penilaian subjektivitas dari setiap orang ya. Kemudian original hard to obtain data ya. Jadi itu sangat original ya, sangat original kan, dan sangat sulit ya untuk memperoleh data yang betul-betul katakanlah betul sahih gitu ya. Sangat sulit kalau misalkan kita dengan metode yang lain. Tapi kalau dengan metode survei gitu kan, itu ya mendekati saya katakan mendekati valid atau mendekati sahih ya. Karena itu adalah original dari orang yang memberikan penilaian atau opini seperti itu ya. Tapi juga ada keuntungannya gitu kan. Keuntungan survei itu adalah no clarification ya, tidak memberikan ruang klarifikasi. Kenapa dia milih jawaban itu? Ya. Misalkan Anda ngasih survei gitu kan. Nah, survei itu kan survei itu ya kan tidak diberikan ruang. Kenapa dia milih jawaban puas atau tidak puas? Ya, justru tugas kita lah yang menafsirkan itu ya. Jadi supaya apa ya kan? Kenapa kita tidak memberikan ruang klarifikasi gitu ya? Karena yaitu adalah itu reasoning subjektif yang mau kita hindari ya, mau kita hindari agar itu menjadi tugas kita ya. Kemudian ini adequate motivation to respond ya, tidak memiliki motivasi yang kuat di dalam respon ya. Ya memang survei itu tergantung dari yang merespon. Kalau dia sangat tertarik betul, maka dia merespon semuanya. Kalau dia tidak tertarik gitu kan, dia mungkin juga tidak mengisi ya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, itu tergantung daripada itu tingkat saya katakan ya, tingkat kesadaran orang yang mau berpartisipasi dalam survei ya. Poorly worded or direct question ya, memang itu survei itu saudara-saudara, memang pertanyaan-pertanyaan adalah dia itu kurang dikatakan ya kurang luas ya, kurang lugas ya, karena survei itu langsung ya kan, itu meminta ya kan opini atau penilaian secara langsung ya. Kemudian kadang-kadang juga tidak menarik secara style dan format ya. Kemudian juga kadang-kadang juga menghasilkan low response rate ya. Jadi orang itu ogah-ogahan untuk merespon pertanyaan ya. Kadang-kadang juga menghasilkan yang respon yang nggak akurat ya, karena tidak ada verifikasi data-data yang masuk dari pemberi partisipasi dari survei ya. Kemudian juga itu tidak bisa ya kan mengungkap ya, cannot uncover causes of relationship ya. Jadi kadang-kadang survei itu juga memiliki kelemahan gitu kan, tidak bisa mengungkap hubungan ya antara attitude ya, perilaku ya, kepercayaan dan itu perbuatan itu orang-orang yang berpartisipasi dalam survei. Tidak bisa mengungkap. Ya memang itu idealnya seperti itu ya. Idealnya seperti itu karena kita tidak boleh ya mengungkap ya jati diri dan juga perilaku dan juga hal-hal yang bersifat personal dari orang-orang yang memberikan atau berpartisipasi dalam survei seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, tipe-tipe pertanyaan adalah ada tipe faktual, informatif, attitudinal ya kan, atau opinion, self perception ya. Jadi faktual itu ya, memang itu atribut yang dimiliki oleh ya itu partisipan dari survei ya, atribut-atribut yang melekat ya, umur, gender, pendidikan ya. Informatif gitu kan, itu adalah itu adalah informasi gitu kan yang kita gali dari pemberi itu partisipan survei gitu kan, terkait dengan keingintahuannya dia terhadap topik yang kita berikan ya. Jadi itu informatif ya. Kemudian opinion ya, itu adalah dalam rangka menggali gitu kan
itu tingkat kepercayaan atau juga tingkat penilaian ya kan, atau juga tingkat ketidaksetujuan atau kesetujuan atau juga ketidakpercayaan ya. Kemudian juga self perception gitu kan, itu adalah tipe pertanyaan yang itu adalah dalam rangka mengcompare atau membandingkan suatu ide atau suatu perbuatan ya. Kemudian saudara-saudara kan ada lagi jenis ya kan, standard of action ya. Jadi survei yang tipikal pertanyaan adalah untuk menggali penilaian dari partisipan atau responden ya kan, jika dia berada dalam situasi tertentu ya, atau specific circumstance ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi kita menggali opini jika seorang itu berada dalam suatu specific circumstance ya. Jadi bukan ordinary circumstance, tapi spesifik. Jika dia dalam situasi tertentu, ya kan, apa yang dia lakukan? Nah itu ya, itu adalah typical questionnaire gitu kan, standard of action. Kemudian adalah projective question ya. Jadi itu projective question adalah proyeksi gitu kan. Jadi responden gitu kan menjawab secara dengan cara tidak langsung kan, dengan cara gitu kan dia menyampaikan atau menunjukkan di dalam suatu data ya kan, tentang perilakunya, tentang keyakinannya, ya kan, tentang perasaannya, ya. Nah itu adalah proactive question. Jadi ibaratnya adalah proyeksi dari suatu perilaku atau juga keyakinan orang gitu kan, jika secara tidak langsung, ya, atau respon yang menunjukkan pilihannya ya di dalam menentukan suatu sikap atau suatu keyakinan seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, itu pertanyaan daripada kuesioner itu kan boleh structure ya kan, boleh unstructure ya. Jadi itu kategori pertanyaan kita berikan itu boleh terstruktur, boleh tidak terstruktur ya. Yang bagus yang mana? Ya, yang bagus adalah ya kan, ya kita harus mengujinya emang ya. Karena konteksnya itulah yang itu konteks itu harus di topic of research ya kan, itu yang harus menjadi faktor utama ya. Mana yang bagus antara structure mana dan structure ya kan, ya kalau secara ilmiah ya kan structure question, tapi ini belum tentu ya, kita harus melakukan pengujiannya dengan betul ya. Kemudian scaling response ya kan, itu adalah itu scaling response ya, penskalaan responden ya, ini menggunakan Likert type skill ya. Jadi saya sebutkan tadi skala Likert ya kan, setiap respon gitu kan, mulai dari yang rendah sampai yang paling optimal ya, yang katakanlah tadi ya tidak puas sampai sangat puas, itu kita berikan skala penilaian ya dengan skala Likert sebagai unit of measurement ya. Kemudian contoh daripada desain ya, pertanyaan mengacu kepada itu yang kita sebutkan tadi gitu kan, contoh adalah how important is ya, bagaimana pentingnya, how adequate bagaimana itu adequate ya, bagaimana kira-kira kedekatannya ya, atau kecukupannya. How frequently do you ya, seberapa sering Anda ya. Jadi kalau kita mendesain skala Likert dengan konsep-konsep pertanyaan seperti ini gitu kan, kalau mau kita mencari urgensi gitu kan, berarti skala Likertnya adalah dari sangat penting, sangat urgent sampai tidak urgent ya. Katakanlah seberapa cukup, berarti dari very adequate sampai inadequate ya. Dari seberapa sering menjadi sangat sering menjadi tidak pernah. Nah, seperti itu ya skala Likertnya ya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan saudara-saudara, silakan. Ada sekarang ya. Nah, saudara-saudara, itu bisa kita wujudkan menjadi scaling respon ya. Contoh aja seperti ini ya. Dari buruk sampai baik ya kan, itu di skala Likertnya 1 sampai 7 ya. Skala 7 ya. Kemudian dari unfair sampai fair ya kan, boleh di skala Likert sampai 7. Ini hanya contoh saja ya. Jadi di antara 1 sampai 7 itu ada penilaian kuantitatif, kualitatif ya kan, baik dan buruk. Apa kira-kira gitu kan, itu feeling human ya, yang kira-kira itu mewakili skala 1 sampai 7 antara baik dan buruk ya. Nah, itu kita juga harus memikirkan ya, karena itu juga menunjukkan tingkat keakurasian daripada ekspresi responden dalam menyatakan perasaannya ya,
untuk menilai ya keyakinannya di dalam untuk menilai gitu kan ya. Kemudian juga ya itu katakanlah itu pendapatnya atau opininya ya. Nah, saudara-saudara, scaling respon tadi itu gitu kan, itu sangat penting ya kan untuk nanti kita itu olah dengan data statistik ya, agar sebisa mungkin penilaian subjektif daripada responden tadi itu gitu kan, itu mendekati objektif ya. Jadi itu harus kita rancang betul ya kan, agar ya kan pertanyaan-pertanyaan itu betul-betul bisa direspon oleh responden ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara opening question ya, membuka pertanyaan ya kan, kemudian flow, logical flow dari pertanyaan ya, dari pertanyaan satu dan seterusnya itu mengalir ya. Kemudian ya kan, jika ada pertanyaan sensitif gitu kan, itu kan belum tentu orang itu merespon ya. Belum tentu. Contohnya apa? Pertanyaan sensitif itu sebutkan apakah gaji Anda itu terlalu bisa dikatakan besar. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan gitu kan masalah gaji kan, orang itu nggak langsung merespon, dia mikir-mikir, ah malu ah ya saya nyebutkan gaji, ah nggak enak ah saya nyebutkan gaji saya besar, ah nggak enak gaji saya kecil. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini saudara-saudara bisa masuk dalam kategori sensitive question ya. Jadi kita padahal kita kepingin mendapatkan data itu. Nah, kita mendesain ini harus hati-hati ya. Karena pertanyaan ini sangat sensitif ya kan, terkait dengan data personal gitu kan, di mana responden itu harus bisa mengungkapkannya secara freely tanpa ada paksaan dari pihak lain ya. Kemudian juga jika ada difficult question, ada pertanyaan sulit ya kan, maka pertanyaan sulit ini juga sama ya kan. Tidak langsung kita tunjukkan, tapi harus digiring dengan pertanyaan yang nanti menuju kepada pertanyaan sulit ya. Terakhir adalah pertanyaan masalah data ya. Data ini ya kan tentu tidak semua orang dapat memberikannya dengan mudah ya, apalagi juga terkait dengan data-data pengalaman ya, data atribut physical atribut ya, seperti itu. Oke, saudara, silakan ada pertanyaan, silakan. Halo, halo. Dari saya Ya, cukup Pak. jelas. Ya, silakan. Halo, halo, halo. Wah, ini banyak banget ya kelas saya ini yang metode penelitian ya. Ada Ya, Pak. Petrus, ada Dayang, oh, ada Dayang juga namanya ya. Ada Elvira, ya, ada Erik, ada Fitri, ada Muhammad, Denny, Muhammad Nuranggia, Muhammad Ali, Petrus, oh Petrus sudah ya. Ada Stella. Oke, silakan saudara-saudara. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Mau menanyakan, Pak. Ya, silakan, silakan. Siapa ini Ya, namanya? saya Petrus, Pak. Ya, bagus Petrus. Ya, gimana? Ya, Terus, saya kan di mengenai metodologi ini kan sekarang kan lagi rame-ramenya itu kan, Pak, para eh, survei-survei sekarang kan lagi rame-ramenya nih, Pak. Pertanyaannya saya gitu, ya, Pak. Metodologi ini bisa nggak sih, Pak, diterapkan ke dalam misalnya contoh ya seperti saat ini kan Pilpres dan Cawapres kan lagi ya, rame-ramenya nih, ya, Pak, ya betul, kan? betul. Nah, ini apakah mereka menggunakan metodologi ini ataukah memang metodologinya berbeda yang apa yang mereka lakukan pada masyarakat sehingga mereka bisa menampilkan bahwa Cawapres satu berapa persen gitu. Itu seperti gimana ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, betul, betul. Itu memang metode jelas, metode statistik ya, metode kuantitatif ya. Jadi metode ini yang kita bahas itu yang digunakan oleh mereka ya. Jadi mereka itu punya orang-orang ahli statistik ya yang dilibatkan dalam lembaga survei ya. Setiap lembaga survei itu pasti ada orang-orang yang sangat ahli di dalam penelitian kuantitatif itu. Betul. Ya, dengan metode ini ya, dimulai daripada memahami suatu konteksnya dulu ya. Konteksnya apa ini? Konteksnya adalah capres. Berarti apa contoh big question atau riset questionnya? Riset questionnya adalah siapakah tokoh yang memiliki tingkat popularitas sangat tinggi di masyarakat. Nah, itu ya, itu ya pertanyaan riset question gitu ya. Siapakah ya itu tokoh nasional yang memiliki ya kan popularitas sangat tinggi di masyarakat. Ya, maka dia melakukan penelusuran dulu, tidak langsung mendesain survei. Dia melakukan studi pendahuluan, studi ya, studi gitu kan, studi pendahuluan ini gitu kan.
Akhirnya dia ada nama-nama yang itu adalah memiliki indikasi berdasarkan indikasi-indikasi ilmu-ilmu sosial dan politik ya, dan juga informasi-informasi yang lain ya, informasi media misalkan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kandidat-kandidat yang akan memiliki itu survei popularitas yang cukup tinggi di masyarakat. Nah, dari situlah dia kajian-kajian lagi gitu kan, kajian-kajian dari berbagai macam sumber ya. Kemudian baru dia mendesain satu sistem risetnya, ya, ekosistem risetnya didesain ya. Ekosistem risetnya didesain gitu kan, sehingga apa dia sangat itu tepat dalam menentukan populasi dari tingkat pemilih gitu kan, alasan pemilih, kebutuhan pemilih kan. Semakin detail dia memahami orang itu milih capres itu kenapa, maka semakin dekat dengan populasinya ya. Jadi populasinya. Jadi saya juga bukan ahli di situ ya, cuman saya hanya mengetahui metode statistiknya ya. Tapi lebih tepatnya memang kita harus belajar ke sana. Tapi kurang lebih prinsipnya sama ya. Jadi memang betul itu lembaga-lembaga survei ini menggunakan metode kuantitatif ya. Jadi itu dia melakukan survei itu pun juga survei berubah-ubah terus ya kan. Ya, itu kan kalau kita lihat televisi itu kan naik turun itu ya, popularitas capres itu ya. Tahun 2019 dulu kan naik turun bergantian. Dan data itu saudara-saudara tidak bisa single stage ya, atau single event ya. Data itu harus bentuk tren ya, harus bentuk tren dalam waktu tertentu. Yang itu bisa kita analisis gitu kan sebagai justifikasi kan. Oh ini loh ya, yang memiliki tren kecenderungan yang naik, yang turun, yang tidak stabil, ya kan? Itu kan semua ada penjelasan semua, ya. Jadi orang melakukan survei-survei seperti itu, saudara-saudara, memang sudah pekerjaannya kan, supaya itu dijadikan sebagai rujukan, diberikan kepada penggunanya, ya kan, agar ya penggunanya siapa ya, partai politik atau juga yang memiliki kepentingan di situ kan, agar dia tidak salah dalam menentukan calon capresnya. Nah, seperti itu Mas Petrus ya. Gimana Mas Petrus? Ya, baik Pak, terima kasih. Itu makanya saya Ya. jadi ingin bertanya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ya, oke ya. Saudara-saudara, minggu depan saya lanjutkan ya dengan metode dengan contoh statistik ya. Metode statistik, dan nanti saya tambahkan dengan SLR ya, itu Systematic Literature Review. Itu yang belum saya bahas kepada Anda ya. Minggu depan siap ya materinya ya. Mengenai metode statistik dan SLR ya. Systematic Literature Review, karena itu nanti Anda gunakan dalam menyusun proposal tugas akhir ya. Baik Pak. Ya, terima kasih Mas Petrus ya. Selamat belajar semuanya. Selamat malam ya. Mohon maaf ya mengganggu waktu Anda ibadah yang sedang ibadah di gereja ya. Oke, Anda bisa free setelah ini ya, dan juga menyimak dokumentasinya ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam.